Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rasyid Hari yang kali ini mau ngomongin sebuah film Thailand. Pasti lumayan banyak fans dari film Thailand ya. Jadi ada film Thailand produksi terbarunya GDH. Penonton film Thailand pasti tahu itu salah satu PH paling besar, paling prestisius di sana ya. Yang hampir semua filmnya itu udah kayak jadi jaminan mutu. Ini film terbarunya GDH yang punya judul Beauty and the Beat. Beat ya, bukan Beast. Atau dia tuh punya judul asli di Thailand adalah Diva La Vie, bahasa Prancis, yang kalau ditranslate ke bahasa Inggris artinya Diva Life, Diva, kehidupan kalau di bahasa Indonesia ya. Dan dia ini tayang sebagai bagian program Klik Film Showcase yang emang udah rutin hampir tiap minggu ada sejak akhir tahun kemarin ya, sejak JBC tahun 2025 tuh Klik Film Showcase hampir selalu ada tiap minggu lah. Artinya ini film emang tayang limited banget, baik dari jamnya atau dari kota mana aja yang tayangin itu emang limited banget. Cuman Beauty and the Beat ini kalau dari waktu hitungannya agak lama. Biasanya Klik Film Showcase itu paling cuman sehari atau 2 hari. Sedangkan Beauty and the Beat ini sampai 3 hari, tanggal 9 sampai tanggal 11 kemarin ya. Sedikit tapi untuk ukuran Klik Film Showcase tuh ya lumayan lah, lebih banyak dari biasanya. Tapi tetap ya limited hitungannya. Jadi buat yang kemarin kelewatan nonton bisa ditungguin, pasti sih masuk Klik Film, masuk streaming di sana. Ya kayak judul aslinya ya, Diva La Vie. Ini film memang nyeritain soal para diva di industri musik. Salah satunya adalah si protagonis yang namanya itu Play Fun, diperanin Jacqueline Moench. Dia ini adalah tipikal diva yang konvensional. Konvensional maksud gue tuh dalam arti dia dikenal orang, disukai orang itu karena jago nyanyiin lagu-lagu ballad yang harus membutuhkan olah vokal yang luar biasa, yang pakai nada-nada tinggi, terus masih memegang standar kecantikan juga sebagai syarat mutlak buat sukses di industri musik ya. Makanya pada saat mau comeback dia itu harus diet dulu, ngurusin badan, dan dia juga masih rutin pakai samaran, pakai kacamata, pakai masker pada saat lagi makan di tempat umum. Ciri-ciri diva zaman dulu ya. Walaupun zaman sekarang juga masih ada beberapa yang pakai hal-hal seperti tadi, tapi udah beda gitu. Kalau sekarang nggak harus lagu-lagunya yang nada tinggi lah, lagu-lagu yang kata orang tuh dalam tanda kutip ya low effort itu juga banyak yang nggak harus terus gak harus memenuhi standar kecantikan juga. Cenderungnya juga kan lebih down to earth ya, gak usah pakai samaran-samaran ini itu lagi kalau lagi makan di luar. Walaupun mungkin tetap ngindarin paparazzi atau ngindarin wartawan atau ngindarin fans kalau lagi pengen me time, tapi gak harus kayak dulu lah. Nah, intinya si Play Fun ini masih jadi tipikal diva yang zaman dulu. Pertanyaannya, di tengah era media sosial yang cenderung memuja sisi down to earth, sisi apa adanya dari seorang bintang, apakah masih ada tempat buat diva-diva kayak Play Fun? Itu yang dipertanyakan sama Beauty and the Beat. Dan si Play Fun ini udah 7 tahun ya absen dari Belantika Musik, dan sekarang pengen comeback dengan cara ngadain konser tunggal. Kalau misalkan kita pikir sekilas ya, 7 tahun kan kayak gak ada apa-apanya, kayak ya udahlah lu absen 7 tahun balik lagi, simple. Tapi harus lu ingat, persaingan di musik itu kan sangat-sangat ketat. Dan kayak tadi gue bilang ya, zaman udah berubah. Play Fun di Beauty and the Beat ini kalau gue ibaratin ya, dia tuh kayak kaset yang ada di zaman streaming. Tetap banyak yang suka kaset, tapi bukan sebagai alat utama untuk muter musik. Kaset-kaset itu dipunyai paling sama kolektor, sama orang-orang yang pengen nostalgia. That's it. Cuman dengerin musiknya ya utamanya lewat streaming service. Kaset itu udah kayak dilupakan. Udah banyak orang yang gak tahu kaset itu apa, terus dianggap kuno juga. Nah, Play Fun tuh buat gue seperti itu. That's why pada saat dia mau ngadain konser, si Play Fun itu dikasih saran buat collab sama trio yang lagi populer, lagi viral di internet, yang namanya adalah Gang Takli. Mereka ini menggemparkan internet ya karena musiknya tuh ceria, terus aksi panggungnya heboh. Dan Gang Takli ini isinya 3 orang. Ada si Pitapi yang punya julukan Ratu Rap dengan aksi panggungnya yang kayak Nasar ya gue lihat. Terus ada Kopter, si pangeran Thailand pop, sama terakhir itu Laila. Dia ini bintang folk yang punya kemampuan mistis. Gue nggak lebay, dia punya kemampuan mistis. Dia sering lagi di tengah konser tiba-tiba kesurupan terus memprediksi ini konser akan berlumuran darah. Aneh emang Geng Takli ini. Cuman yang ditangkap sama masyarakat adalah mereka ini apa adanya. Yaitu tadi, Play Fun emang masih sangat-sangat konvensional lah sebagai diva. Tapi masalahnya yang disukai sama
orang zaman sekarang sama Gen Z ya, tipe-tipe kayak geng Takli ini kan, yang nggak jaim lah, yang apa adanya, down to earth, jujur, nggak malu sama diri mereka sendiri, nggak harus memenuhi standar kecantikan. That's why muncul konflik pada saat mereka mau collab. Saling cemburu. Playfan tuh cemburu karena geng Takli yang jadi guest star kenapa malah lebih dipuja sama orang-orang, sedangkan si geng Takli juga cemburu sama Playfan karena dia kayak berusaha mensabotase gitu lah biar geng Takli tuh nggak dapat perhatian dari timnya. Itu gue lihat juga dipakai buat mewakili konflik antar generasi ya, kayak tadi sempat gue bahas gimana dua musisi yang berasal dari generasi berbeda ini pastilah bakalan bergesekan, punya sudut pandang, punya idealisme yang beda banget satu sama lain. Apalagi nanti setelah ada bintang K-pop yang lagi naik daun yang namanya adalah Alex Kim itu ikut gabung dalam konser tersebut, makin parah konflik ya. Beauty and the Beat ini yang durasinya BTW nyampe 125 menit ya, cuman gak akan kerasa, serius gak kerasa. Dia tuh kayak pertunjukan para diva yang durasinya itu 2 jam dan seru dan meriah. Terus kostumnya keren-keren. Kostumnya itu diva banget lah yang dipakai sama semua karakternya ya, sama Playfan yang lebih elegan, sama geng Takli yang serba riuh, serba heboh. Terus nanti akan banyak scene perform di atas panggung yang juga seru, yang liar, dan lagunya catchy, lagunya tuh apalagi lagunya geng Takli ya, walaupun sekilas tuh kayak anjir nih murahan banget, tapi pas didengar pelan-pelan apalagi pas mulai diulang-ulang itu kayak nancep juga di kepala gue. Fun, ini 2 jam yang seru, 2 jam yang rame, apalagi para castnya juga berakting seperti diva yang lagi rebutan spotlight. Maksudnya adalah diva kan pasti selalu maksimal tuh, pengen spotlight adanya di dia. Nah aktor-aktornya juga sama, tapi in a good way ya, bukan in a bad way terus rebutan sikut-sikutan, enggak, tapi mereka semua itu tampilnya total dan tiap dapat spotlight tuh mencuri perhatian banget. Pemain utamanya si Jaquan Mans itu kayak sudah membuang segala bentuk keanggunan ya. Dia tuh gesturnya, ekspresinya itu pada saat lagi mainin komedi itu serba lebay dan lucu banget. Terus of course geng Takli juga sama, kayak nggak pernah kehabisan energi, semuanya itu total buat bikin penonton ketawa. Walaupun kalau ngomongin komedi ya, gue tuh beberapa kali ngerasa komedinya itu kayak peluru nih dalam pistol yang ditembakin secara asal-asalan gitu, secara membabi buta, nggak yang kemudian dikeker baik-baik terus baru setelah yakin sama posisinya baru ditembak gitu, nggak, tapi ya udah ada target terus kemudian pelurunya gitu, yang penting sebanyak mungkin kita tembakin, toh nanti bakalan ada yang kena sasaran gitu. Serampangan banget, nggak semuanya itu bisa kena sasaran. Cuman yang gue suka adalah dari komedi yang kayak terkesan serampangan asal tembak itu tadi, banyak banget kreativitasnya. Jadinya walaupun nggak semuanya itu kena sasaran, nggak semuanya itu hit, tetap ada beberapa yang miss. Gue selalu mengapresiasi kreativitas dari jokesnya. Sering loh jokesnya itu muncul dari hal yang nggak terduga. Gue nggak akan jelasin lah biar nanti lu rasakan sendiri pada saat nonton ya. Tapi banyak jokesnya yang muncul dari hal-hal yang nggak gue expect. Ya dan ini film Thailand ya. Lu tahu komedi Thailand tuh kayak apa? Absurd, aneh, nggak mentingin logika, kadang surreal. Jadi ya udah, lu kuncinya gini aja lah, sebagai penonton kita tuh udah pasrah aja, udah duduk nonton pasrah. Nggak usah kita sok-sokan berusaha memaksakan gagasan-gagasan logis kayak wah itu nggak mungkin terjadi, ih kok aneh banget, itu lupain men, ini komedi Thailand. Terima aja apa yang filmnya kasih, keanehan-keanehan yang filmnya kasih itu kita terima aja. Termasuk nanti di third act-nya pas Beauty and the Beast itu tiba-tiba masukin elemen horor sedikit, ada bumbu fantasi juga, udah lu terima aja. Third act-nya gue suka banget, bener-bener ngebawa alurnya ke arah yang wow. Kok bisa orang pikiran ngebawa komedi yang tadinya soal musik tiba-tiba jadi ke arah sana. Dan di sini buat para fansnya Kang Harit Wayo ya yang meranin Alex Kim itu pasti akan suka sama third act-nya. Kayak banyak cewek-cewek di studio pada saat gue nonton tuh, begitu si Alex Kim nongol langsung nah, tuh kalau lu termasuk golongan orang-orang itu, lu akan seneng banget sama third act-nya karena di sana dia let's say diberi kebebasan. Dan yang gue syukuri juga adalah konklusinya itu nggak maksa nutup alurnya dengan cara yang naif. Kadang kan sering kayak gitu ya, udah konfliknya bagus nih, konfliknya tuh relevan, tapi tiba-tiba demi memuaskan penonton ngasih happy ending, dia tuh menutup ceritanya dengan cara yang naif banget. Beauty and the Beast itu enggak, dia enggak naif. Ya udah di ending tuh dia nerima fakta kalau emang yang namanya perubahan era, perubahan zaman itu nggak bisa dilawan. Orang-orang kayak Playfan itu ya udah suatu hari nanti dia bakal dilupain sama kebanyakan orang. Lagunya nggak bakal ngehits lagi dan itu akan selalu terjadi ya. Geng Takli juga sama.
sama. Geng Teklir nanti let's say 10-20 tahun lagi udah mereka akan dilupain, musiknya akan turun, karirnya juga turun, selalu akan kayak gitu, udah nggak bisa dilawan. That's why gue suka sama konklusi yang dipakai sama Beauty and the Beast. Kalau skor buat filmnya saya kasih 7 dari 10. Ini fun, 2 jam yang fun, bukan sesuatu yang akan bikin lu tuh berpikir keras atau punya konflik yang sangat dalam yang dieksplor dengan kompleks banget tuh enggak, tapi sangat fun. Jadi silakan ditunggu, nanti pasti akan ada kesempatan lu nonton lagi film ini, entah pas tayang di Klik Film atau mungkin misalkan kemarin tuh showcase-nya rame kan, kadang Klik Film muterin filmnya lagi ya, bisa jadi itu dilakuin. Ya kalau pengen nonton lu teror aja tuh akun Twitternya, akun IG-nya, biar mereka ngerasa masih banyak yang belum sempet nonton nih, oke kita puter lagi. Dan buat yang udah nonton kemarin, silakan bagiin juga review kalian di kolom komentar atau bisa juga di scorefilm.com, silakan ramaikan di sana. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama mereka-mereka ini, beliau-beliau ini dari Tier Bestie dan La Familia, thank you banget. Tier Sobat walaupun gak gue tampilkan di sini juga, terima kasih. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.